if the most important part of nurse's job happen after the one it close? Bagaimana jika bagian terpenting dari tugas seorang perawat justru dimulai setelah luka itu tertutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. First of all, let us praise and thanks Allah Subhanahu wa Ta'ala for His mercy and guidance. Secondly, may peace and blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And nevertheless, to my honorable judges and all of a beloved audience. My name is Zaskia Marwah. I am a nursing student from Wiyata Husada Institute of Health and Science, Samarinda. On this opportunity, I would like to invite you to see nurses, not just a first-line responder, but as a strategic thinkers who belong at the policy table. Di tengah kekacauan sebuah bencana, ketika banyak orang berusaha menyelamatkan diri, ada satu sosok yang justru memilih bertahan. Dialah perawat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mulai dari banjir hingga tanah longsor, semua ini tidak asing bagi kita di Kalimantan Timur. Menurut catatan BNPB, sepanjang 2025 saja, Indonesia mengalami lebih dari 3.200 kejadian bencana. Dari sanalah kita belajar satu hal, bahwa menangani bencana bukan hanya seberapa cepat korban dievakuasi, tapi juga bagaimana kita merawat hati mereka yang terdampak. Disinilah perawat hadir. Bukan sekedar petugas kesehatan, tapi sumber ketenangan di tengah kecemasan. Sebab perawat tahu ada luka yang tidak selalu terlihat. Joyce Shalobi, seorang tokoh keperawatan, pernah menyampaikan, suffering, whether physical, mental, or spiritual, is the proper concern of the nurse. Yang artinya, penderitaan baik fisik, mental, maupun spiritual adalah tanggung jawab sejati seorang perawat. Inilah yang disebut pelayanan holistik. Cara pandang yang membuat perawat tidak hanya berhenti untuk mengukur tekanan darah atau membalut luka. Tapi kesan saja tidak cukup. Perawat perlu menjadi penentu, bukan sekedar pelaksana. Merekalah yang paling memahami kebutuhan korban. Karena itu, standar layanan psikologis di setiap posko pengungsian harus merata dan lahir dari suara mereka. Suara yang tidak hanya didengar di ruang perawatan, tapi sampai ke ruang rapat kebijakan. Maka dari itu, compassion should not stop at comfort, it must shape and protect every survivor. Because in the end, when the nurse speaks, hope is restored for every victim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Marwah. Terima kasih.